Bismillahi, alhamdulillahi, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ini pembacaan kitab Kifayatul Akhyar bab puasa bagian ke-7. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Walladhi yuftiru bihi as-saimu asyratu asya'. Dan hal-hal yang membuat seorang itu puasanya batal, asyratu asya, ada 8 perkara. Mawas, yang pertama, mawasala amdan ilal jawfi awir ra'si. Apa yang pertama, segala sesuatu yang masuk ilal jawfi, ke dalam jauf, rongga. Dalam hal ini artinya itu perut gitu ya, lambung. Amdan, secara sengaja. Awir ra'si, atau masuk ke kepala. Wal hukna, atau juga yang masuk tuh berupa jarum min ahadis sabilaini, dari salah satu dari dua lubang kemaluan. Nanti penjelasannya ada. Wal qai'u amda amidan, dan juga yang batalkan puasa al qai'u muntah amidan, secara sengaja. Wal wad'u fil farji, dan juga memasukkan kemaluan ke kemaluan lainnya. Wal inzalu an mubasyaratin, dan juga keluar air mani an mubasyaratin, karena sebab percumbuan. Wal haidu, dan juga haid. Wal nifasu, nifas juga. Wal jununu, gila. Wal riddatu, dan juga batalin puasa riddah, yaitu murtad. Idza sahha al-hisni, menjelaskan idza sahha saumu, kalau puasa itu sah bisyurutihi, dengan syaratnya, wa arkanihi, dan juga rukunnya terpenuhi, falibutlanihi, maka untuk membatalkannya asbabun, ada sebabnya. Jadi kalau syarat dan rukun terpenuhi, dia bisa batal kalau sebab itu ada. Apa sebab batal puasa? Minha, diantaranya idkhalu ainin, memasukkan sesuatu, segala sesuatu. Ini kita udah bahas nih di bagian ke-3 dan ke-4 tentang ain. Memasukkan segala sesuatu minal zahir, dari luar, ilal jawfi, ke dalam rongga. Wa arada syekhu, dan syekh yang dimaksud dengan rongga oleh syekh ini, kalau disebut syekh berarti Imam Abi Syuja, penyusun matan takrib. Kalau disebut al-jawf, rongga, yang dimaksud oleh Syekh Abi Syuja adalah al-batnu, yaitu perut begitu ya. Walihadza dzakarahu mu'arrafan, karena itulah kemudian Imam Abi Syuja menyebut al-jawf itu dengan mu'arraf, dengan ta'rif, dengan ma'rifah ada alnya. Falihadza, dan karena itu juga, saghalahu ba'da dzalika, saghalahu, boleh bagi atau perlu baginya, ba'da dzalika, setelah itu, dzakara ra'sa, dia menyebut kepala, karena kepala itu bukan bapen, bukan perut, maka disebutin juga biar orang menganggap bahwa, apa maksudnya, jangan sampai dianggap yang batal itu kalau cuman masuk perut doang, ternyata yang masuk kepala juga membatalkan puasa. Wal hukna, dan juga dia sebut tuh jarum, karena kalau jarum kan jarang masuk perut biasanya. Jarum tuh masuknya ahadus sabil. Ini jarum maksudnya jarum ini ya, atibiyah, kesehatan, kedokteran. Ada beberapa alat kedokteran yang dimasukkan melalui lubang dubur. Wa minha, dan juga di antara yang batalin puasa al-qai'u amidan, muntah secara sengaja. Fa innahu, sesungguhnya itu semua mubtilun, maksudnya yang muntah sengaja membatalkan puasa. Wa fihi ihtiraz, dan disebutin amidan, sengaja, ihtiraz, untuk mengeluarkan atau mengecualikan an ghairil amdi, bagi an ghairil amidi, bagi orang yang muntah enggak sengaja. Kemarin di bagian ke-4 atau ke-5 kita sudah bahas. Waqad marra daliluhu, dan sudah lewat tuh dalil tentang orang muntah sengaja apa enggak sengaja. Wa minha, dan juga yang batalin puasa al-wad'u, yaitu fil farji, memasukkan kemaluan, fil farji, kepada kemaluan lain. Iya, biasanya laki ke perempuan begitu. Kama taqaddama, sebagaimana yang sudah disinggung di juga bagian yang ke-4 atau ke-5.
Wakadha dan juga membatalkan puasa al-inzal, yaitu mengeluarkan air mani, yakni khurujul mani, yaitu mengeluarkan air mani bil ijma'i, dan ini kesepakatan seluruh ulama sejagat, ijma'. Wa qawluhu, dan perkataan Syekh Abi Syuja ditambahkan an mubasyarah, keluar air maninya an mubasyarah karena sebab percumbuan, yakni maksudnya adalah sawa'an kana haraman, baik itu mengeluarkannya karena sebab keharaman, ka ikhrajihi biyadih, mengeluarkan air mani dengan tangan, onani begitu, au ghairi muharramin, atau juga sama batalnya walaupun dia ngeluarin air maninya dengan jalan yang enggak haram, jalan yang halal. Apa itu? Ka ikhrajihi biyadi zaujatihi, yaitu mengeluarkannya dengan tangan istrinya. Dia sih kagak, man istrinya yang mainin gitu, sama tuh puasanya batal juga, cuman onani begitu nggak haram, itu halal kata mazhab Imam Asy-Syafi'i. Au jariyatihi, atau juga dengan tangan budak perempuannya. Ini kalau sekarang kadang nggak ada. Kadza qalahu ba'du syurah wa ja'al iftar. Begitulah pendapat beberapa ulama yang mensyarah matan Abi Syuja ini. Annal maqsudul a'zam, bahwasanya al maqsudul a'zam, tujuan utama minal jima', yaitu berkumpul atau nyampur suami dan istri, al inzal, tujuannya tuh inzal, tujuannya tuh mengeluarkan air mani. Bahkan kenikmatan itu terjadi ketika air maninya itu keluar. Fa idza harumal jima'u wa aftar, kalau jima itu sendiri haram dan juga dia membatalkan puasa bila inzal, walaupun itu tanpa mengeluarkan air mani, karena mungkin aja orang masukkan kemaluan tanpa mengeluarkan air mani, itu batalin puasa. Kanal inzalu aula bidzalik, maka ngeluarin walaupun tanpa jima itu lebih daripada jima, maksudnya lebih batal juga, sama batalnya. Toh jima itu batal karena memang kenikmatan jima ada pada inzalnya, maka inzalnya itu juga membatalkan puasa walaupun tanpa adanya kemaluan yang bertemu. Wahtarazza syaikhu, dan juga syekh itu menyebutkan bil mubasyarah untuk ada pengecualian karena sebut mubasyarah. Amma, apa pengecualiannya? Amma idza anzala bil fikri, kalau ada orang yang mengeluarkan air mani bil fikri, dengan pikiran, itu dia berfantasi dengan kekuatan pikiran dia keluarkan air maninya. Awil orang yang ngayal gitu maksudnya. Awil talami, atau orang yang mimpi basah. Kalau yang mimpi basah nggak batal nih. Wala khilaf, dan tidak ada perdebatan, annahu la yuftir bidzalika, bahwasanya orang nggak batal karena sebab mimpi basah. Wadda'a ba'duhum al-ijma' ala dzalika, bahkan sebahagian ulama menyebut ini ijma' nih, nggak batal puasa dengan fikir, dengan menghayal, dan juga ihtilam. Wa amman naqa'u, ini bagian yang ke-8 insyaallah, wallahu taala alam.